saya ada di situ. Oh. Dulu Parman Kudu. Saya ingat dulu lagu apa ya? Ya, nah, itu kalau nggak salah terinspirasi dari apa ya? Dari kalau saya ingat apa namanya? Suasana Gunung Salto dulu waktu balik akhir sih. Benar-benar gila. Fans ini betul ibu fans saya senang lagu banget. Nanti ibu lagu kemudian ya yang lainnya juga. Bunda sebelum saya tanya itu juga boleh saya perkenalkan dulu. Ini itu siapa sebenarnya ya? Saya tahu kan penyanyi pencipta lagu dan bla bla bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya untuk semua pemirsa yang sangat mungkin kalau ingin memperkenalkan diri yang Bunda itu dulu puluhan tahun yang lalu mungkin ya, masih rajin berkarya, membuat lagu, menyanyikan lagu-lagu alam dan lingkungan. Dan dulu dikenal Bunda itu dengan nama Tuli Sigar Risadi. Tapi sesuai perjalanan waktu bisa ini hari ya. Tapi kalau kan ibu sendiri panjang. Saya juga ada ulangi dan kita bisa di saya terus sekarang itu menjelaskan aturan juga ada di Sumedang. Ini adalah dari Bangkai Kota Sumedang. Setiap tahun insya Allah kami selalu disemangatkan ikut melakukan ikut berkolaborasi dengan seluruh jajaran keraton dan berbagai bentuk terus kita bergembira atau mensukseskan memperingati hari ulang tahun Kota Sumedang ini. Setiap tahun kami mengadakan kirap ya, kirap raya. Salah satu yang adalah kirap. Jadi ini kita jelaskan dulu apa sih Walet Basuran Nusantara. Walet Basuran Nusantara ini berangkat dari namanya Walet Basuran Pajajaran, karena bermula dari Jawa Barat. Ya. Walet Basuran Pajajaran itu kami bentuk kurang lebih 3 tahun lalu. Ya, sama sekali tidak ada satu kesengajaan, cuma mengalir begitu saja ketika COVID, ketika kita tidak bisa berinteraksi banyak keluar, sama dan akhirnya terbentuklah Walet Basuran Pajajaran ini, yaitu diinisiasi oleh yang dua namanya Erlangga itu sedang menulis tentang kisah terus ada satu cerita jadi Walet Pajajaran dan Pajajaran itu adalah pasukan tapi sedang biasa-biasanya mengatakan pikiran kenapa? Karena kesadaran dari kami semua melestarikan pada tradisional dan itu adalah peninggalan leluhur, di antaranya karena kesadaran yang kami kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk kita mengetahuinya. Tapi kalau tidak sampai ke aktivitas lomba apa ya hanya untuk supaya kita harus tahu. Tapi sejak kita membentuk Walet Basuran Pajajaran ini, kita punya kelasnya, punya edukasinya tentang Walet Basuran Pajajaran ini yang menggunakan beberapa item yaitu satu paham kesadaran, kedua Jampari Pajajaran, gambar Nusantara. Jampari Nusantara itu banyak itu ya, para profesional dan kita tidak dan selama 32 tahun kami itu memiliki cabang hampir di seluruh Jawa Barat dan di beberapa provinsi, sehingga itu
diusulkan oleh Bapak Ketua Kopi, diusulkan untuk kami tidak jadi itu olahraga ya, karena gerakan itu sudah kita sebagai provinsi di Nusantara. Tapi coba kita akan berangkat dari pasti tetap ada. Nah, ini pun walaupun nanti pada nanti membawa ini misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, yang di NTT ya, yang di Sulawesi, karena itu masing-masing nanti dengan nama daerah misalnya nih Basura di Lombok si Denpeng nama mereka misalnya. Nanti dikeluarkan oleh Basura Iwako misalnya satu semangat. Jadi menggunakan nama-nama semangat dari daerah. Cuma tidak hanya satu yaitu Basura. Dan beberapa jalan itu adalah komunikasi. Ya, jadi ini kan tujuannya ini sangat menurut saya justru harus jadi inspirasi bukan hanya untuk kalangan yang juga naik tua, anak muda sekarang lebih terjadi fokus ke permainan secara digital ya, misalkan menjadi mapa dan lain sebagainya. Apa namanya ini ada nggak kira-kira visi yang oleh Bunda Uli dan mungkin tim supaya lebih menggaung lagi, lebih kenal lagi, sampai kepada terutama generasi sekarang yang memang mohon maaf ya, ini seperti tradisional di keuliran produk sudah hampir tidak pada filosofi banyak. Itu visi misinya apa, kemudian mungkin yang bisa meracuni maaf ya atau memberikan virus kepada anak muda supaya mereka lebih menghargai tentang sejarah. Ya. Ada mungkin lebih masuk misalkan ke edukasi ya, misalkan ke sekolah-sekolah atau gimana gitu. Ya, dengan sendirinya memang sekolah-sekolah menjadi sasaran juga dari kita. Memang Wali Basura mempunyai sasaran generasi muda ya. Jadi benar barangkali ingin mengangkat dulu Wali Basura itu punya divisi. Divisi pertama tentang barang tradisional. Jadi membicarakan barang tradisional banyak pengurusannya ya. Lalu khusus barang tradisional. Yang kedua tentang budaya, sejarah dan suku. Ketiga divisi pengembangan. Membantu ada wisata UMKM, pembuatan film, bahkan film kita 2 kali menang ya di Bandung kemarin. Jadi divisi kita pengembangannya satu ke bidang pengembangan ekonomi supaya lembaga bisa hidup. Divisi keempat adalah divisi Infocom. Infocom itu penuh dengan informasi yang dapat. Jadi kebetulan ya bawahi yang pada hari ini salah satu program menjalankan daripada sempat adalah kirap, yaitu kirap yang sekarang kirap silat. Kenapa kirap? Kirap ini kita angkat karena menjadi satu ajang utama untuk satu persatuan dan bersama untuk mengangkat menuju kepada satu maksud dan tujuan. Oleh yang maksud tujuan Nusantara menuju ke sana. Jadi kita coba secara ideologi dengan seluruh anggota. Mari kita berjalan dari sini menuju ke alun-alun bersama-sama mau. Ya. Kalau tidak mau, bayangkan kita menjalankan maksud tujuan yang begitu banyak. Bagaimana bisa kalau yang hanya ke alun-alun saja kita tidak bisa berjalan bersama-sama, kecuali yang berhalangan misalkan terasa tidak melakukannya. Di sini banyak sasaran Bunda adalah memang generasi muda. Sebelumnya Bunda yang pertama dari Nusantara itu dilakukan untuk pemuda Nusantara itu Indonesia. Tapi itu sasarannya cinta alam, cinta lingkungan, konservasi alam. Walaupun lingkungan tradisional, kita tetap melakukan satu pelestarian lingkungan hidup di sini. Dua tadi yang terbersama di karena di sini kita melakukan program ECMA, ekspedisi penyelamatan manusia. Ini sudah
Indonesia. Jadi memang sasaran kita anak muda kita jadikan gaya hidup. Jadi nanti melalui kirap itu akan tersirat satu semua anggotanya berbagai klub. Jadi anggota kita bukan perorangan, klub, ya. Perorangan ada juga yang tetapi mayoritas adalah klub. Jadi kita motivasi citra generasi muda ini untuk lebih mengangkat hal yang bersifat kearifan lokal. Saja ya, budaya Indonesia. Bagaimana caranya kita memanakan program kita harus mulai dari dalam rumah. Bunda dari dalam rumah sudah menerapkan seluruh anak muda yang pertama, ya bukan pada proyek tapi jadi pimpinan daripada organisasi anak muda, yaitu yang saya yang kedua adalah bagaimana Basura provinsi DKI, ya Basura Nusantara provinsi DKI. Terus anak nomor 2 tadi itu yang inisiasi nama Basura ini dan yang ini buat ini info provinsi anak ketiga yaitu banyak sekali mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita dari mulai saya diri dari mana sampai dari dia belum berjalan sampai dia besar sampai sekarang masih enak. Jadi kita sebut termasuk menantu saya terlibat semua di dalam urusan. Jadi kita harus mulai dari dalam rumah. Bagaimana kita memotivasi generasi muda yang buat kalau dari luar tidak berhasil. Anak cucu pun kita coba kalau kita katakan diracuni kesian banget loh. Tapi diceritakan gaya hidup, dibikin keren. Ya, kalau dibikin keren kan jadi begitu kan, saya mau keren. Jadi itu tujuan kita dari bawahi tujuan dan program adalah bela negara. Mungkin orang-orang yang terutama seringan Indonesia ini yang punya visi misi yang luar biasa, artinya yang berangkat dari kepedulian tentang sejarah. Itu sebenarnya hanya sebuah senjata tradisional dan ternyata itu bisa mewadahi banyak hal. Itu luar biasa. Saya bilang, oh banyak banget divisinya gitu, luar ini banget loh. Ini Bunda punya harapan, kemudian mau dibawa kemana itu? Tadi udah mengintegrasi mulai dari apa sih namanya, ya internal dulu ya, dari lingkungan keluarga. Ada nggak sih harapan gitu, keinginan keduanya ini gitu? Jadi kalau kita bukan yang ingin membawa kemana-mana, tapi ingin merubah pola pikir, ya, merubah pola pikir mereka mencinta budaya lokal, bukan budaya lokal. Agar mengantisipasi kerusakan budaya atau degradasi budaya yang terjadi di anak muda. Ya, jadi tujuan kita adalah supaya generasi muda kita betul-betul bebas. Nah, dan sudah ini sudah mengangkat. Nah, kita juga mengangkat juga program sejarah budaya dan lingkungan. Tiga budaya ini kita terapkan di seluruh organisasi. Jadi strateginya begitu. Setiap bunda bikin organisasi harus ada sejarah budaya dan lingkungan. Itu strategi. Kalau cuma divisinya misal lingkungan hidup aja, hanya pecinta lingkungan yang peduli. Pecinta budaya harus tanam pohon. Apalagi walau basura, usul mereka terdiri dari kayu dan bambu. Karena bunda di sini hanya melestarikan anak tradisional yang berbeda dan kayu. Kalau yang dari fiber dan itu bukan tujuan kami, kan itu sudah ada wadah. Kalau kami itu memang hanya anak tradisional kayu dan bambu. Karena kultur kayu dan bambu guna mengatakan itu bagi balas Rasulullah dan menanam pohon di para berada sebagai gaya lisan balas budi pada bumi, ya. Dan ini berjalan dengan baik.
juga kita dengan baik gitu ya. Jadi kita divisi 2 kita itu dokter bilang dia itu dia dia dosen, jadi dia bisa mengangkat, dia bisa mempengaruhi seluruh bangsa Spanyol. Nah, ini wilayah Tapi itu kan yang merinding juga ya. Ya, kalau berkaitan dengan lingkungan, dengan alam, dengan lapang itu kan mungkin lebih optimal. Oke Bu ya. Ini tren oke ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Ada dampak euforia orang senang itu bergerak keluar. Orientasinya ternyata memang luar biasa ya. Camping, kemudian latihan dan lain sebagainya. Tapi yang saya temukan di situ ternyata gunung itu berapa ton itu yang namanya sampah. Ya, ini juga menurut Bunda untuk orang yang berkegiatan kalau dulu saya ketika pernah dilatih saya ke suara yang Wanadi ya di Bandung, dulu saya di Bandung itu gimana sih menurut Bunda nih sekarang itu orang yang sedang berkegiatan harus bagaimana dan tadi tentang pohon gitu. Ini luarnya kemarin kita udah ngomong ya. Bener. Coba tolong yang berkegiatan sekarang bawa pohon, bawa camping, apa gitu. Biar hijau lagi jangan pada ditebangin gitu. Nah, ini kita jadi kita punya lembaga satu lagi, satu lembaga. Ya, itu strateginya sama pendekatan. Kita punya keseimbangan semuanya strateginya sama. Sejarah jadi udah berangkat jadi yang kita teruskan ini Bunda memang ingin menerapkan itu sama itu kita tidak boleh melupakan juga untuk kita berinteraksi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga tidak secara seperti kita jadi kita tidak boleh ini dan kita tidak mempunyai siapapun tapi ternyata sampah sembarangan cuma bukan sekarang aja puluhan tahun yang lalu Yayasan Gabriel Nusantara punya program toksik ya. Jadi setiap kita punya departemen cinta alam Garuda. Dia pendakian pulang bawa sampah itu urusan dari dulu. Nah ini merubah pola pikir itu sulit. Saya kembali tadi kan seperti tentang hidup bersama. Jadi kalau ada tapi walaupun mereka itu sebenarnya punya organisasi masing-masing, tapi buat Basura tanggalkan semua ego dengan bersama. Memang kita bersama bersama. Berani nggak? Kalau nggak berani berarti tidak dibutuhkan, ya kan? Jadi kalau kita harus melakukan hal-hal yang kami lakukan dalam generasi muda, terlebih adalah generasi yang lebih muda lagi yang anak-anak, ya. Jadi buat mencintai warisan peninggalan karena bangsa yang gigi dan utuh yang kita benar dulu yang tidak lupa pada itu generasi sekarang supaya apa sih namanya jangan melupakan sejarah kemudian cintai dan pelajari kemudian sembilan program generasi lain. Baik, mungkin ada satu perkataan yang banyak sekali tanyakan tapi hanya didengar tidak tapi mungkin kita sampai saat ini sekarang kita orang tua telah terjadi dan sedang terjadi sebuah bunda bersama
HKU. Apa itu? H itu singkatan dari hancurkan. Kaburkan. Ya. Tidak putuskan silaturahmi. Jadi ada orang-orang di kalangan kita yang sengaja mengadu domba, betul kan? Supaya kita terputus itu udah sedang terjadi saat ini. Dia bahkan dia ada di sendiri yang ada kan bapak sendiri aku mau bilang sekali lagi bahkan aku itu adalah hancurkan bukti sejarah, kaburkan silsilah, putuskan silaturahmi. Itu sebuah program dari strategi musuh yang tidak terlihat dan ada jangka kita sadar tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang menghancurkan kebersamaan dari pola pikir kita. Maka mari kita hadapi, kita atasi hal-hal ini agar tidak terjadi. Jangan luar biasa. Ini apa pesan ya, saya bilang gini ya, ternyata di dalam kerja itu kan begitu luas, masih ada serikan di bawah gitu ya. Gue dari Jawa ini diwari ya, ini serikan luar biasa. Kalau bicara serikan tadi itu kan luar biasa. Ini menjadi, kalau menurut saya ini generasi muda itu kita sama-sama ya sudah ya, untuk tetap jangan sampai lupa dengan sejarah, lupa dengan apa tadi yang berdasar dengan apa yang peninggalan sejarah. Gimana caranya kita memanfaatkan itu sebagai literasi ya. betul. Boleh nggak tuh sebagai penutup kita sampaikan sesuatu? Boleh ya. Jadi sekarang ini kalau kita bicara persatuan Indonesia Raya ya, maka kita mulai dari persatuan keluarga. Ya. Jadi Bunda didukung oleh seluruh keluarga Bunda. Anak-anak, menantu-menantu Bunda, cucu-cucu semuanya bantu. Ya. Jadi kita ciptakan dulu persatuan di dalam keluarga. Setelah itu baru kita bicara persatuan Indonesia Raya. Pancasila kita mulai dari dalam rumah. Berbeda.